Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama kembali sebelum beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama mendapatkan kembali kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Renungan pagi ini, Jumat 20 Maret 2026, berjudul Segambar dengan Allah. Melalui renungan ini, saya mau mengingatkan kembali bahwa Tuhan menciptakan kita semua tidak biasa-biasa saja, tapi dahsyat dan luar biasa. Karena biar bagaimanapun iblis itu akan terus mengintimidasi dan mendakwa kita dengan masa lalu kita yang mungkin tidak baik. Sehingga dengan intimidasi itu, kita menjadi lupa bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 27 berkata, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Melalui ayat tersebut kita tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan kita asal-asalan, tetapi segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ketika ada kelemahan, ada kekurangan, ada keterbatasan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, tetap kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Saya mau ajak saudara semua taruh tangan kanan saudara di dada dan sama-sama kita katakan, saya pribadi yang diciptakan Allah sempurna. Amin. Sekalipun kita tahu kalau kita punya kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan, namun Tuhan menciptakan kita semua itu gak pernah gagal, tidak pernah salah. Dan ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, dan dalam hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita itu mencerminkan karakter Allah, mencerminkan kepribadian Allah yang ada dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita hidup berdasarkan apa kata dunia tentang kita. Karena hidup kita segambar dengan Allah, maka hiduplah dalam integritas. Apa artinya? Yaitu bahwa kita hidup harus tahu seperti apa Tuhan mau kita hidup. Tuhan pernah berkata bahwa kita semua diciptakan untuk kemuliaan Allah. Berarti kita hidup harus menjadi terang. Hidup kita harus menunjukkan kemuliaan Allah. Jangan hidup seenak-enaknya kita. Kita terus memperbaiki dan membenahi diri sehingga akhirnya gambaran Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Perlakukan juga sesama kita dengan respek dan hormat. Karena orang lain pun diciptakan berharga. Firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, seperti apa engkau mau diperlakukan, maka perlakukan itu pada orang lain. Jadi mulailah bangun gambar diri kita, karena kita segambar dengan Allah bukan karena penilaian orang. Bagaimana caranya? Dengan cara terus menggali firman Tuhan, terus merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu seperti apa Tuhan melihat diri kita. Kita itu segambar dengan Allah, kita berharga, kita mulia, kita dahsyat dan kita luar biasa. Mari kita tutup renungan pagi ini, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena setiap kami mendengarkan firman Tuhan, kami terus diingatkan bahwa Tuhan sudah menciptakan kami baik, segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah apa yang sudah Tuhan ciptakan, yaitu kesempurnaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami boleh hidup memuliakan Tuhan selalu.
Dimanapun kami berada, kami mau menghargai sesama kami. Kami mau hidup dalam cinta kasih Tuhan. Kami mau hidup tetap terus melihat kemuliaan Tuhan melalui gambar diri kami. Kami berharga, kami mulia karena kami diciptakan segambar dengan Allah. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa juga untuk yang sakit, Tuhan yang jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, firman-Mu termaterai dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.